Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Yuni Astarina, mahasiswi Pendidikan Bahasa Arab semester 5, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Saya salah satu anggota dari kelompok 36 Magang 1 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo di MA Muhammadiyah 2 Yanggong, Desa Jimbe, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Gambaran umum lokasi magang 1 di MA Muhammadiyah 2 Yanggong. Yang pertama, MA Muhammadiyah 2 Yanggong terletak di Dukuh Yanggong, Desa Jimbe, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. MA Muhammadiyah 2 Yanggong merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang berorientasi pada pendidikan dan pengajaran serta memiliki jenjang akreditasi yang dilakukan oleh Dewan Akreditasi Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga yang berakreditasi B. Selain itu, pada tahun 2016, MA Muhammadiyah 2 Yanggong juga merupakan madrasah penyelenggara adiwiyata. Adapun struktur organisasi MA Muhammadiyah 2 Yanggong meliputi bagian yang tertinggi, Kepala Madrasah, diikuti jajaran Wakil Kepala Kurikulum, Wakil Kepala Kesiswaan, dan Wakil Kepala Sarana dan Prasarana. Lalu disusul jajaran para tenaga pendidik, yakni meliputi wali kelas, guru BK, tim penjamin mutu, guru mata pelajaran, dan pembina ekstrakurikuler. Lalu yang terakhir ada peserta didik. Selanjutnya mengenai observasi kultur dan manajemen madrasah. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan pada tanggal 7 September tahun 2021, kisaran pukul 8 hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, saya sebagai observer mendapati hasil mengenai kebiasaan yang sedang membudidaya atau dibudidayakan di MA Muhammadiyah 2 Yanggong, khususnya di era pandemi COVID-19. Jadi, di era pandemi COVID-19 ini, pembelajaran secara tatap muka dibatasi. Artinya, pembelajaran yang dilakukan setiap kelas secara tatap muka itu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh madrasah, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Di samping itu, juga ada sebagian kelas yang melakukan kegiatan belajar mengajarnya secara online atau daring, yakni melalui media aplikasi WhatsApp. Baik pembelajaran secara online maupun offline dimulai pada pukul 7.30 hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu adapun budaya yang sedang dibudidayakan di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 Yanggong itu menerapkan 3S, yakni senyum, sapa, dan salam terhadap semua warga sekolah. Selain itu, kebiasaan yang dilakukan di MA Muhammadiyah 2 Yanggong itu melakukan sholat duha berjamaah dilanjutkan dengan tahsin Al-Quran. Kegiatan tersebut berkisar pada pukul 6.45 hingga pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun kegiatan lainnya, setiap hari Sabtu dilakukan evaluasi pembelajaran, lalu kegiatan muhadharah ataupun kegiatan-kegiatan ekstra lainnya, yang mana itu nanti gunanya untuk menunjang dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing peserta didik, khususnya di MA Muhammadiyah 2 Yanggong. Lalu upaya pembinaan guru dan siswa. Adapun upaya pembinaan guru itu dilakukan melalui kegiatan yang pertama, yakni melalui workshop yang diadakan 1 tahun sekali dan seminar yang diadakan secara berkala. Selain itu juga diadakan kegiatan sarasehan atau temu bicara yang melibatkan seluruh warga sekolah, yang di dalamnya itu nanti tujuannya untuk saling bertukar pikiran mengenai perkembangan dan kemajuan pendidikan di MA Muhammadiyah 2 Yanggong. Selain di bidang akademik, pembinaan oleh guru itu juga ada di bidang sosial, di
di bidang sosial, dan juga di bidang sikap. Di antaranya yakni pembinaan tersebut berupa rapat rutin dan rapat kontemporer. Rapat rutin itu dilakukan sebulan sekali, yakni membahas mengenai hal-hal umum madrasah. Sedangkan rapat kontemporer itu dilakukan saat ada event-event tertentu, seperti halnya jika ada perpisahan ataupun study tour ataupun kegiatan lainnya. Selain itu, pembinaan yang dilakukan di bidang sosial itu terlibat dalam masyarakat sekitar, misalnya seperti takziah, hajatan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Lalu adapun upaya pembinaan siswa, yakni memberikan pengarahan dan layanan yang dibutuhkan siswa guna untuk mengembangkan minat dan bakat setiap masing-masing siswa. Kegiatan itu disalurkan melalui kegiatan ekstrakurikuler, misalnya seperti pramuka, OSIS, dan kegiatan ekstra yang lainnya. Lalu untuk siswa yang bermasalah, penanganannya cukup efektif, mulai dari memanggil siswa, menasihati, lalu memberikan sanksi kepada siswa yang bermasalah, dan jalan terakhir yaitu memanggil wali santri untuk musyawarah mengenai masalah yang dihadapi oleh siswa. Selanjutnya mengenai perangkat pembelajaran atau RPP. Yang pertama yakni mengenai KIKD. KIKD sudah termaktub dalam KMA 183. Jadi dalam pembuatan RPP, guru dalam pembuat bagian KIKD disesuaikan dengan KMA 183. Namun di era pandemi COVID-19, pembelajarannya tidak sepenuhnya mengacu pada RPP, melainkan disesuaikan dengan iklim kondisi kelasnya. Mengingat juga pembelajarannya secara tatap muka masih dibatasi, khususnya di MA Muhammadiyah 2 Yanggong. Yang kedua yakni mengenai indikator. Indikator itu merupakan perkembangan dari KD sesuai dengan KKO yang telah terukur. Jadi setelah pembuatan KIKD, guru dituntut untuk membuat indikator sesuai KKO yang bobotnya telah terukur, telah sesuai. Selanjutnya yakni mengenai materi. Penyusunan materi itu mengacu pada standar isi. Lalu yang keempat ada strategi ataupun metode pembelajaran. Strategi atau metode ini digunakan untuk memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi kepada peserta didik agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai secara maksimal. Mengenai strategi dan media pembelajaran itu disesuaikan dengan karakter siswa dan juga kondisi kelas masing-masing siswa. Adapun strategi dan metode pembelajaran yang diterapkan di MA Muhammadiyah 2 Yanggong yakni menggunakan strategi membaca, menghafalkan, mendengarkan, tanya jawab, diskusi, dan juga penugasan. Lalu yang terakhir ada bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran itu meliputi bahan ajar dan juga sumber ajar, seperti contohnya buku pelajaran, lalu kamus, ada gambar-gambar, dan media pembelajaran yang lainnya, yang itu nanti gunanya untuk menunjang selama proses pembelajaran bahasa Arab di MA Muhammadiyah 2 Yanggong. Perangkat penilaian peserta didik. Penilaian aspek afeksi peserta didik di MA Muhammadiyah 2 Yanggong diterapkan melalui pengamatan secara langsung, yakni mengenai sikap dan tingkah laku. Namun, di era pandemi COVID-19, penilaian afeksi dilakukan melalui instrumen non-tes. Yang kedua, adapun aspek kognitif pada rencana pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Arab, yakni memuat maharoh pada materi pembelajaran bahasa Arab. Penilaian pada aspek ini bisa dilakukan melalui instrumen tes maupun penugasan. Adapun penilaian aspek psikomotorik oleh pendidik terhadap peserta didik, khususnya di kelas 10 di MA Muhammadiyah 2 Yanggong, dilaksanakan menggunakan tes praktik. Tes praktik mengenai materi-materi yang disampaikan
materi sesuai tema yang disampaikan pada hari tersebut. Jadi, peserta didik dituntut untuk memberikan jawaban dari sebuah tes dalam bentuk perbuatan maupun tindakan. Berikut saya lampirkan hasil jurnal mingguan magang 1 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, khususnya pada mata pelajaran Bahasa Arab, yang dilakukan pada tanggal 6 September 2021 hingga tanggal 22 September tahun 2021 di MA Muhammadiyah 2 Yanggong. Berikut dokumentasi di MA Muhammadiyah 2 Yanggong. Pada minggu pertama, kita melakukan observasi dan wawancara mengenai kultur dan manajemen madrasah. Sesuai hasil observasi, kita memperoleh bahwasanya di MA Muhammadiyah 2 Yanggong menerapkan 3S, yakni senyum, sapa, dan salam. Selain itu, kebiasaan yang sedang membudidaya setiap pagi seluruh anggota sekolah atau seluruh warga sekolah melakukan sholat duha berjamaah dan dilanjutkan dengan tahsin Al-Quran. Pada minggu kedua, kita wawancara dan observasi mengenai RPP. Setiap pembelajaran, guru itu membuat RPP yang di dalamnya ada isinya mengenai indikator, KIKD, strategi pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan sebagainya. Pada minggu ketiga, kita observasi dan wawancara mengenai observasi kelas. Proses KBM yang mengacu pada RPP di era pandemi ini tidak mengacu sepenuhnya pada RPP, mengingat sistem pembelajarannya secara tatap muka itu dibatasi. Jadi untuk guru dalam terjun di kelasnya tidak sepenuhnya mengacu pada RPP, melainkan melihat sesuai kondisi dan situasi kelasnya. Terima kasih dan sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.